Video ini menceritakan seorang pemuda yang ngekos di tempat Bu Hajah yang genit. Dalam suatu waktu sang pemuda secara tidak sengaja melihat Ibu Hajah sedang menjemur pakaian hanya dengan menggunakan handuk, dan secara sadar Bu Hajah membiarkan hal itu terjadi. Dan saat di tempat kos, dalam suasana sepi hujan pun turun, dan listrik pun padam. Akhirnya Ibu Hajah itu meminta sang pemuda untuk menemaninya. Dan apakah yang terjadi antara dua insan tersebut? Temukan jawaban di akhir video, dan rasakan ketegangan saat menyimak video berikut. Gali melangkah masuk rumah kos barunya dengan perasaan lega bercampur cemas. Setelah berminggu-minggu mencari tempat tinggal yang nyaman dan terjangkau, akhirnya ia menemukan sebuah kosan sederhana di pinggiran kota. Rumah itu terlihat kuno namun terawat dengan baik. Pemiliknya, seorang wanita bernama Bu Ratih, menyambutnya dengan senyuman hangat yang langsung membuat Gali merasa diterima. "Selamat datang, Nak. Semoga kamu betah di sini," isapanya lembut, suaranya terdengar menenangkan. Gali membalas dengan senyuman kecil sambil memasuki kamar yang telah disiapkan untuknya. Ia tak menyadari bahwa keputusannya untuk tinggal di sini akan mengubah seluruh hidupnya. Seiring hari-hari berlalu, Gali mulai merasakan kenyamanan yang tak pernah ia duga. Bu Ratih tak hanya memperlakukan Gali seperti penyewa biasa, tetapi seperti anaknya sendiri. Setiap pagi, ketika Gali hendak berangkat kuliah, Bu Ratih selalu membawakan sarapan yang hangat dan penuh perhatian. "Makan dulu, Nak. Kuliahmu harus lancar, biar cepat lulus," ia ucap Bu Ratih dengan senyum yang selalu terasa penuh makna. Perhatian yang berlebihan ini awalnya membuat Gali merasa sedikit aneh, namun seiring berjalannya waktu, ia mulai menikmatinya. Di tengah kesibukan kuliah dan jarak yang membentang dengan pacarnya, Dinda, perhatian Bu Ratih terasa seperti oase di tengah gurun kesepian. Namun, perasaan nyaman ini mulai berubah. Suatu malam, ketika Gali baru saja pulang dari kuliah, Bu Ratih menawarinya teh hangat di ruang tamu. Malam itu berbeda dari biasanya. Bu Ratih terlihat lebih anggun dengan pakaian rumah yang sederhana namun rapi, dan aroma teh melingkupi ruangan dengan keharuman yang mengundang keakraban. Mereka berbincang tentang hal-hal kecil, dari kuliah hingga kehidupan Bu Ratih yang kini sepi setelah suaminya meninggal. "Kehidupan ini kadang terasa sunyi, apalagi setelah orang yang kita cintai pergi," ia ungkap Bu Ratih pelan, matanya sedikit berkabut oleh kenangan masa lalu. Gali hanya diam, mencoba memahami rasa kehilangan itu. Keintiman yang terjalin malam itu terus berlanjut. Bu Ratih semakin sering mengundang Gali untuk mengobrol berdua, menanyakan hal-hal yang lebih pribadi, dan memperhatikan setiap gerak-geriknya dengan lebih intens. Suatu ketika, saat Gali bercerita tentang Dinda yang tinggal jauh di kota lain, Bu Ratih tampak mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun ada sesuatu dalam tatapannya yang berbeda, seolah ada rasa iri yang tak terucapkan. "Dia beruntung punya kamu," kata Bu Ratih tiba-tiba, matanya berkedip lambat, bibirnya tersenyum samar. Ada jeda di antara mereka, sebuah keheningan yang membekukan waktu. Gali mulai merasa canggung. Setiap kali ia menatap Bu Ratih, ada perasaan bersalah yang menjalar di dadanya. Ia sadar, hubungan mereka mulai menapaki batas yang berbahaya. Namun, semakin ia mencoba menjaga jarak, semakin sulit rasanya menolak perhatian Bu Ratih. Pada malam yang lain, ketika Gali pulang terlambat dari kampus, Bu Ratih menunggunya di ruang tamu. "Kamu pasti lelah. Duduk dulu sini," ia ucap Bu Ratih sambil memintanya duduk di sebelahnya. Tanpa disadari, tangan Bu Ratih menyentuh lengannya, sebuah sentuhan yang seharusnya sederhana, namun mengirimkan gelombang perasaan yang tak bisa diabaikan oleh Gali. Dalam kebingungan, Gali mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya sedang terjadi di antara mereka? Setiap kali ia mengingat Dinda, hatinya terasa ditarik kembali ke kenyataan. Tapi di saat yang sama, bayang-bayang Bu Ratih mulai merasuki pikirannya, menempati ruang yang seharusnya hanya milik pacarnya. Malam demi malam, hubungan mereka semakin rumit, hingga pada suatu saat Gali tak lagi bisa membedakan antara rasa sayang yang tulus dengan godaan yang perlahan-lahan menjebaknya. Hingga pada satu malam yang menentukan, badai hujan mengguyur kota. Listrik di rumah kos tiba-tiba padam, dan suasana rumah menjadi gelap dan sunyi. Gali yang sedang di kamarnya mendengar ketukan lembut di pintu. Ketika pintu terbuka, Bu Ratih berdiri di sana dengan wajah lembut namun mengandung kesedihan yang dalam. "Kamu bisa temani aku sebentar? Aku takut kalau sendirian dalam gelap," bisiknya pelan, dengan suara yang terdengar rapuh. Gali tak mampu berkata tidak. Mereka duduk berdua di ruang tamu yang hanya diterangi cahaya lilin, dan malam itu, tanpa kata-kata, batasan terakhir antara mereka hancur berantakan. Kepindahan Gali ke kosan Bu Ratih, yang semula terlihat sebagai awal yang baik,
kini menjadi permulaan dari perjalanan gelap yang akan membawa mereka berdua ke dalam pusaran masalah yang lebih dalam daripada yang pernah mereka bayangkan. Pagi itu, setelah malam yang kelam bersama Bu Ratih, Galih terbangun dengan perasaan kacau. Kepalanya berat, pikirannya dipenuhi rasa bersalah yang menyiksa. Ia duduk di tepi ranjang, berusaha merangkai kembali kejadian semalam. Pandangannya tertuju ke arah pintu kamar, tempat Bu Ratih tadi malam mengetuk dengan lembut, meminta kehadirannya di tengah kegelapan yang menyesakan. Galih menggigit bibirnya, mengingat bagaimana semuanya terjadi begitu cepat, begitu tak terkendali. Ia seharusnya bisa menolak, tapi ada sesuatu di mata Bu Ratih yang membuatnya lemah. Sesuatu yang tak bisa ia pahami, namun membuatnya terperangkap. Bu Ratih sendiri tampak tenang pagi itu, seperti tidak ada yang terjadi. Ia berperilaku seperti biasanya, ramah, penuh perhatian, tapi dengan sedikit lebih banyak senyuman dan tatapan yang jauh lebih dalam. Saat Galih keluar dari kamarnya, Bu Ratih sudah menyiapkan sarapan di meja. "Sarapan dulu, Nak. Aku buatkan nasi goreng kesukaanmu," katanya dengan nada yang lembut, seolah mencoba meredam keretakan yang telah terjadi semalam. Galih menatapnya, hati bergejolak. Ada rasa bersalah yang begitu dalam terhadap Dinda, pacarnya, tetapi juga ada tarikan yang begitu kuat dari Bu Ratih. Ia tak bisa menyangkal bahwa semalam telah membuka pintu baru yang menakutkan. Namun, meski ia berusaha menjauh, setiap harinya Galih semakin terjerat dalam hubungan terlarang ini. Bu Ratih tak lagi malu-malu menunjukkan perhatiannya. Setiap kali mereka berdua di rumah, Bu Ratih sering menciptakan momen-momen kebersamaan yang tampaknya tak bisa dihindari. Dari duduk berdua di ruang tamu hingga obrolan panjang di dapur saat malam tiba, godaan itu semakin menjadi-jadi. Galih tahu ia harus berhenti, harus mengakhiri ini sebelum semuanya terlambat. Tetapi, Bu Ratih memiliki cara tersendiri untuk membuatnya merasa dibutuhkan. "Aku kesepian, Galih. Kamu satu-satunya yang ada buatku sekarang," diucapnya suatu malam, suaranya bergetar oleh emosi yang membuat hati Galih mencelos. Hubungan mereka terus berlangsung dalam diam, di antara bayang-bayang dan rahasia. Setiap kali Galih mencoba memikirkan masa depan, bayangan Dinda muncul di benaknya. Ia masih mencintai Dinda, tetapi kedekatannya dengan Bu Ratih tak bisa ia abaikan begitu saja. Ada sesuatu yang berbeda dari Bu Ratih. Ia dewasa, penuh perhatian, dan selalu ada di saat Galih merasa lelah atau sendirian. Perasaan bersalah yang menyiksanya setiap hari membuatnya terjebak dalam pusaran kebingungan yang tak berujung. Dan Bu Ratih, di sisi lain, semakin berani menunjukkan rasa sayangnya. Setiap sentuhan, setiap bisikan, semakin menggiring Galih ke dalam pelukan yang tak bisa ia tolak. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di teras depan, angin sepa-sepa berhembus lembut. "Galih, kamu pernah berpikir tentang masa depan kita?" ditanya Bu Ratih tiba-tiba, suaranya lembut namun penuh makna. Galih tertegun. Kata-kata itu terdengar seperti sebuah harapan yang baru, namun di dalamnya terselip tuntutan yang tak ia sadari sebelumnya. "Maksud ibu?" tanyanya ragu. Bu Ratih memandangnya dengan tatapan penuh harapan, namun juga dengan ketakutan yang tersembunyi. "Kamu tahu, aku semakin merasa kalau kita cocok satu sama lain. Kamu membuat hidupku lebih bermakna." Galih terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Hatinya dipenuhi kontradiksi, antara perasaan yang semakin dalam terhadap Bu Ratih dan rasa bersalah yang terus menghantui setiap langkahnya. Beberapa minggu berlalu, dan semuanya mulai terasa semakin sulit. Galih mencoba menjaga jarak dari Bu Ratih, tetapi setiap kali ia melangkah pergi, Bu Ratih selalu menemukan cara untuk menariknya kembali. Hingga pada suatu hari, Bu Ratih mengajaknya bicara serius di ruang tamu. Suasana rumah terasa berat, seakan menyimpan sesuatu yang besar. "Galih, ada yang ingin aku sampaikan," katanya pelan, dengan wajah yang tampak gelisah. Galih duduk dengan jantung berdebar. Ia bisa merasakan bahwa sesuatu yang besar akan terungkap. Aku hamil," ucap Bu Ratih dengan suara yang hampir tak terdengar, namun cukup kuat untuk menghancurkan seluruh dunia Galih dalam sekejap. Pernyataan itu jatuh seperti petir di siang bolong. Galih tertegun, tak mampu berkata-kata. Dunia seakan berhenti berputar, dan napasnya tertahan di tenggorokan. "Ibu hamil?" ditanyanya dengan suara serak, masih berusaha mencerna kenyataan yang baru saja terungkap. Bu Ratih mengangguk perlahan, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku tahu ini berat, tapi aku tidak bisa melakukannya sendirian. Aku butuh kamu, Galih." Kata-kata itu menghantam Galih seperti badai. Ia tak pernah membayangkan konsekuensi dari hubungan mereka akan sampai sejauh ini. Sekarang,
Galih dihadapkan pada pilihan yang tak terbayangkan. Semua terasa kacau, dan ia terjebak di antara tanggung jawab yang begitu berat dan keinginannya untuk melarikan diri. Di luar rumah, hujan mulai turun, menambah dingin suasana yang sudah mencekam. Galih menatap Bu Ratih, yang sekarang terlihat begitu rapuh di hadapannya, namun ia juga tahu bahwa keputusan yang akan ia buat tak hanya mempengaruhi hidupnya sendiri, tetapi juga kehidupan orang-orang yang ia cintai. Setelah pengakuan Bu Ratih yang mengejutkan bahwa dirinya hamil, Galih merasa hidupnya hancur berantakan. Ia terjebak dalam dilema yang tak berujung. Rasa bersalah yang menggerogoti hatinya semakin kuat setiap kali ia mengingat pacarnya, Dinda, yang sama sekali tak tahu bahwa Galih telah mengkhianatinya. Namun di saat yang sama, Bu Ratih semakin mendekatkan dirinya, seakan mencoba membangun tembok pelindung agar Galih tak bisa melarikan diri. Malam itu, Bu Ratih memanggil Galih ke kamarnya. "Galih, aku ingin bicara lebih lanjut tentang masa depan kita," katanya lembut, namun dengan nada yang tegas. Hati Galih berdebar, perasaan takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Meskipun segala yang terjadi selama ini sudah melampaui batas, Galih tahu bahwa godaan kali ini mungkin akan menjadi godaan terakhir, godaan yang akan memutuskan segalanya. Ia tak ingin datang, tapi ada tarikan yang kuat, sesuatu yang tak bisa ia hindari. Setelah ragu beberapa saat, akhirnya Galih melangkah menuju kamar Bu Ratih. Pintu kamar setengah terbuka, seolah mengundangnya masuk. Dalam pencahayaan lampu yang redup, Bu Ratih sudah menunggunya, duduk di tepi ranjang dengan mengenakan pakaian tidur yang sederhana namun memancarkan keanggunan. Matanya menatap Galih dengan kehangatan yang sulit dijelaskan, sebuah perpaduan antara kasih sayang seorang ibu dan godaan seorang wanita. "Masuklah, Galih. Aku tak ingin kita terus dalam kebingungan," ucapnya, memecah kesunyian. Galih melangkah masuk, hatinya semakin tak menentu. Ia ingin berkata sesuatu, mungkin mencoba menghentikan apapun yang akan terjadi, tapi kata-kata itu seakan tertahan di tenggorokan. Bu Ratih berdiri perlahan, mendekatinya, hingga mereka berdiri hanya beberapa inci terpisah. Galih bisa merasakan hembusan napas Bu Ratih di wajahnya, dan tubuhnya mulai merasakan tarikan yang sama yang selalu membuatnya kehilangan kendali. "Aku tahu kamu masih bingung, tapi aku butuh kamu malam ini." Lebih dari sebelumnya, kata Bu Ratih pelan, jemarinya yang halus perlahan menyentuh wajah Galih. Sentuhan itu terasa berbeda kali ini, lebih intens, lebih menuntut. Tubuh Galih kaku, tetapi ia tak bisa bergerak, seolah kakinya terpaku di lantai. "Kamu tahu aku mencintaimu, Galih. Aku tahu ini sulit untukmu, tapi kita sudah sejauh ini," dilanjut Bu Ratih, suaranya semakin lembut, namun penuh dengan rasa mendesak. Dengan lembut, Bu Ratih menarik Galih lebih dekat, dan Galih bisa merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Semua kekhawatiran, semua rasa bersalah terhadap Dinda terasa memudar di saat itu, digantikan oleh godaan yang lebih kuat. Tanpa perlawanan lagi, Galih akhirnya menyerah pada tarikan yang selama ini berusaha ia hindari. Bu Ratih menuntunnya menuju ranjang, dan ketika mereka berdua duduk di sana, atmosfer kamar terasa semakin panas, semakin mengunci mereka dalam keintiman yang tak terbendung. "Kita akan baik-baik saja, Galih," bisik Bu Ratih, jemarinya kini menyusuri punggung Galih dengan lembut. Sementara itu, pikiran Galih bergejolak antara kesenangan yang sesaat dan kenyataan pahit yang menunggu di depan. Dalam kesunyian kamar itu, Galih tak lagi bisa menahan dirinya. Godaan yang datang begitu halus namun pasti telah membawanya ke titik terendah dalam hidupnya. Ia menatap Bu Ratih, dan dalam tatapan itu, ia melihat lebih dari sekadar wanita yang telah menggoda dan menjebaknya, ia melihat seseorang yang juga tersesat, mencari cinta di tengah kekosongan hidupnya. Pada saat itu, keduanya terhubung dalam cara yang kelam, menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah pelarian yang salah, namun tak bisa dihentikan. Saat hubungan intim itu akhirnya terjadi, keheningan kamar hanya dipecahkan oleh suara rintihan pelan dan napas yang tertahan. Galih terbenam sepenuhnya dalam keintiman yang terasa salah namun tak terhindarkan. Setiap detik yang berlalu memperdalam rasa bersalahnya, namun tubuhnya tak bisa berhenti merespon sentuhan Bu Ratih. Mereka terjebak dalam momen penuh gairah yang penuh dosa, di mana setiap batas yang pernah ada hancur berantakan, menyisakan ruang kosong yang dipenuhi rasa penyesalan yang akan datang kemudian. Ketika akhirnya semuanya selesai, Galih berbaring di samping Bu Ratih dengan pikiran yang kosong. Ia tahu bahwa setelah malam ini, tidak ada yang akan sama lagi. Perasaan bersalah mulai menyerangnya tanpa ampun, tapi ia tetap diam, hanya bisa menatap langit-langit kamar yang kini terasa semakin menekan. Di sebelahnya, Bu Ratih tersenyum kecil, matanya memandang Galih dengan tatapan puas yang menyiratkan sesuatu yang lebih dari sekadar cinta atau nafsu, sebuah pengharapan yang mungkin Galih tak bisa penuhi.
Setelah malam penuh gairah itu, segala sesuatu di antara Galih dan Bu Ratih berubah. Tak lagi ada keheningan canggung atau batasan yang pernah mereka coba pertahankan. Bu Ratih tampak berbeda, lebih lembut, lebih penuh perhatian, tapi juga lebih mendesak. Setiap kali mereka bertemu di rumah, tatapan Bu Ratih tak lagi hanya sekadar perhatian ibu kos kepada penyewanya, tapi memancarkan rasa haus yang tak bisa lagi disembunyikan. Bu Ratih kini ketagihan pada sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan ia rasakan di usianya, ketagihan pada sentuhan Galih. Setiap hari, Bu Ratih mencari-cari alasan untuk berada di dekat Galih. Ketika pagi datang, ia menyiapkan sarapan sambil mengusap lembut bahu Galih, menyentuhnya dengan cara yang membuat Galih semakin terjebak dalam lingkaran tak berujung. "Kamu sudah makan, Galih? Aku buatkan yang spesial untukmu," ia ucapnya dengan senyum yang penuh arti. Setiap kali Galih mencoba menjauh, Bu Ratih selalu tahu bagaimana cara menariknya kembali, baik melalui perhatian yang berlebihan, atau godaan halus yang ia lakukan tanpa rasa malu. Galih merasakan perubahan ini dengan jelas. Ada saat-saat di mana ia ingin melarikan diri, mengakhiri semua yang terjadi di antara mereka. Tetapi ada juga saat-saat di mana ia tidak bisa menyangkal betapa kuat daya tarik Bu Ratih terhadapnya. Terlebih, ia mulai merasakan tekanan batin yang semakin besar. Perasaan bersalah terhadap Dinda terus menghantui pikirannya, namun Bu Ratih selalu menemukan cara untuk membuatnya melupakan sejenak dosa-dosanya. Dalam sentuhan Bu Ratih, Galih menemukan kehangatan yang mematikan rasa bersalahnya, walaupun hanya sementara. Suatu malam, ketika Galih baru saja pulang dari kampus, Bu Ratih menunggunya di depan pintu kamar dengan senyum tipis yang mengandung sesuatu yang lebih dari sekadar sapaan biasa. "Kamu capek? Masuk ke kamarku sebentar. Aku ada sesuatu untukmu," ia ajaknya, suaranya begitu halus, namun syarat dengan godaan. Galih sudah tahu apa yang akan terjadi, tapi tubuhnya seakan menolak untuk menolak. Ia mengikuti Bu Ratih ke kamarnya, di mana suasana hangat dan lembut menyelimuti mereka seperti jebakan tak kasat mata. Setelah pintu tertutup, Bu Ratih langsung mendekat dengan gerakan yang halus namun penuh kepastian. "Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu, Galih. Kamu tahu itu, kan?" katanya sambil menyentuh wajah Galih dengan lembut, matanya menatapnya dalam-dalam, seakan berharap Galih akan terus ada di sisinya. Sentuhan itu seakan mengirimkan aliran panas ke seluruh tubuh Galih, membuatnya tak bisa berpikir jernih. "Ibu." Galih mencoba bicara, namun kata-katanya tertahan ketika Bu Ratih menyentuh bibirnya dengan jarinya. "Denganmu, aku merasa hidup lagi," bisik Bu Ratih, mendekatkan tubuhnya ke Galih, membuat jarak di antara mereka tak lagi ada. "Aku butuh kamu, Galih. Lebih dari sekadar hubungan ini. Aku butuh sentuhanmu." Galih bisa merasakan detak jantungnya meningkat, dan meskipun di dalam pikirannya ada alarm yang berteriak untuk berhenti, tubuhnya sudah terlalu jauh tenggelam dalam hubungan yang salah ini. Hubungan fisik di antara mereka semakin intens, semakin sering. Bu Ratih seolah-olah tak pernah puas, selalu ingin lebih. Setiap sentuhan, setiap pertemuan di kamar itu membuatnya merasa lebih hidup, namun juga semakin bergantung pada Galih. "Kamu tak bisa meninggalkanku sekarang, Galih. Kita sudah terlalu jauh," katanya suatu malam, setelah mereka tenggelam dalam keintiman yang kini sudah menjadi bagian dari keseharian mereka. Galih tahu, apa yang ia lakukan semakin menghancurkan dirinya sendiri, tetapi daya tarik Bu Ratih terlalu kuat untuk dihindari. Hari demi hari, ketergantungan Bu Ratih pada Galih semakin jelas. Ia mulai mencari Galih bahkan di siang hari, ketika seharusnya mereka memiliki ruang masing-masing. Di balik senyuman lembutnya, ada rasa ingin memiliki yang tak bisa lagi dikendalikan. "Aku ingin kamu lebih sering di sini," ia ucapnya sambil duduk di samping Galih, tangannya bermain di rambutnya. "Kamu tahu aku tidak bisa tanpamu, bukan?" Kalimat itu terdengar seperti janji sekaligus ancaman yang halus, seolah Bu Ratih akan melakukan apapun agar Galih tetap di sisinya. Galih kini berada dalam pusaran yang tak bisa ia lepaskan. Bu Ratih telah terikat padanya dengan cara yang tak lagi sehat, lebih dari sekadar godaan fisik, kini ia benar-benar menguasai hidup Galih. Dan bagi Bu Ratih, setiap sentuhan Galih adalah candu yang menenangkan hatinya yang sepi, tetapi juga merusaknya perlahan-lahan. Ketagihan ini, mereka berdua tahu, bukanlah cinta yang tulus, melainkan kebutuhan yang berbahaya. Setelah berbulan-bulan tenggelam dalam hubungan rahasia dengan Bu Ratih, Galih mulai merasakan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, ketagihan yang sama. Ia tak lagi sekadar merasa terperangkap oleh godaan wanita yang lebih tua itu, tapi sentuhannya kini menjadi sesuatu yang ia rindukan. Setiap kali Bu Ratih menyentuhnya, ada aliran panas yang menenangkan hatinya, memadamkan rasa bersalah yang menggerogoti jiwanya.
Hubungan yang dimulai dari sebuah godaan terlarang kini telah berubah menjadi sebuah kebutuhan, sebuah kecanduan yang tak bisa ia lepaskan. Suatu malam, ketika Galih tengah berbaring di kamarnya setelah hari yang panjang, pikirannya terus-menerus kembali ke Bu Ratih. Ia mencoba fokus pada studinya, atau bahkan pada Dinda, pacarnya yang semakin jarang ia hubungi, tapi bayangan Bu Ratih selalu mendominasi. Tubuhnya merindukan sentuhan Bu Ratih, rasa nyaman yang hanya bisa ia temukan di pelukan wanita itu. Galih mulai menyadari bahwa meskipun hubungan ini menghancurkannya perlahan, ia sudah terlalu terikat pada godaan itu. Tak tahan lagi, Galih akhirnya keluar dari kamarnya dan berjalan menuju kamar Bu Ratih, hatinya berdebar tak karuan. Ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil semakin membawanya ke dalam kegelapan yang lebih dalam, tapi ia tak bisa lagi menahan hasrat yang membara di dalam dirinya. Ketika pintu kamar Bu Ratih terbuka, wanita itu sudah menunggunya, seakan tahu bahwa Galih akan datang. Senyuman lembutnya menyambut Galih, dan tanpa banyak kata, Bu Ratih langsung menariknya ke dalam pelukan. "Sekarang kamu mengerti, kan?" Ibisik Bu Ratih di telinga Galih, suaranya menggoda namun penuh keyakinan. "Aku butuh kamu, tapi aku tahu kamu juga butuh aku." Kalimat itu menggema di pikiran Galih. Ia tak bisa membantah lagi. Semakin sering mereka bersama, semakin Galih merasa tak bisa hidup tanpa sentuhan Bu Ratih. Ada sesuatu dalam hubungan mereka yang membuatnya merasa lengkap, meskipun ia tahu itu salah. Malam itu, hubungan mereka kembali memuncak, tapi kali ini terasa berbeda bagi Galih. Bukan lagi hanya tentang godaan dari Bu Ratih, tapi juga hasrat pribadinya yang tak bisa ia kendalikan. Setiap sentuhan, setiap ciuman, membuatnya merasa semakin jauh dari siapa dirinya yang dulu. Rasa bersalah terhadap Dinda masih ada di sudut hatinya, namun di hadapan Bu Ratih, semua itu memudar. Ia mulai menyadari bahwa dirinya ketagihan, bukan hanya pada fisik Bu Ratih, tapi juga pada perasaan intens yang diberikan oleh hubungan terlarang ini. Hari demi hari berlalu, dan ketagihan itu semakin dalam. Setiap kali mereka bertemu, Galih merasa semakin terseret, tak lagi bisa melawan. Bahkan ketika ia jauh dari Bu Ratih, pikirannya dipenuhi oleh bayangan wanita itu. Bagaimana sentuhannya bisa menenangkan semua ketakutannya, bagaimana suaranya yang lembut mampu menghapus keraguannya. Galih tak lagi bisa menghindari kenyataan bahwa ia telah kehilangan kendali atas hidupnya. Hubungan ini telah menguasainya sepenuhnya. Di sisi lain, Bu Ratih semakin menyadari pengaruhnya terhadap Galih. Setiap kali mereka bersama, ia melihat bagaimana Galih mulai tergantung pada dirinya. Tak ada lagi upaya penolakan dari pemuda itu, hanya kepasrahan yang mematikan. "Kamu tak perlu merasa bersalah, Galih. Kita hanya melakukan apa yang membuat kita bahagia," kata Bu Ratih suatu malam, sambil mengelus rambut Galih yang berbaring di pangkuannya. Kata-kata itu menenangkan hati Galih yang resah, meskipun ia tahu bahwa kenyataan di luar hubungan ini jauh lebih rumit. Namun, di tengah semua kenikmatan yang mereka rasakan, Galih mulai merasakan bahwa ketagihan ini bukanlah sesuatu yang sehat. Setiap kali ia meninggalkan kamar Bu Ratih, ada rasa hampa yang semakin besar. Hubungan ini, meskipun memberikan kepuasan fisik dan emosional yang intens, mulai membuatnya kehilangan arah. Galih mulai bertanya-tanya, berapa lama lagi ia bisa bertahan dalam hubungan ini tanpa menghancurkan dirinya sendiri sepenuhnya? Setiap hari, ia semakin menyadari bahwa ketergantungan pada Bu Ratih bukan hanya soal sentuhan fisik, tapi juga soal pelarian dari masalah hidupnya yang lain. Di pelukan Bu Ratih, ia bisa melupakan semua rasa bersalah, tekanan dari studi, dan kebingungan tentang masa depannya. Namun, di balik semua itu, ada kesadaran bahwa hubungan ini hanya membawa kehancuran, bukan kebahagiaan sejati. Meskipun demikian, setiap kali Bu Ratih memanggil namanya, Galih tak bisa menolak. Seperti kecanduan yang menghancurkan, hubungan ini terus berlanjut, mengikat mereka berdua dalam lingkaran hasrat dan ketergantungan yang semakin sulit dihentikan. Hari itu adalah hari yang tak biasa di kos-kosan Bu Ratih. Semua penghuni kos sedang sibuk dengan kegiatan masing-masing. Ada yang belajar di kamar, ada yang asyik menonton televisi di ruang tamu bersama. Suasana tenang seperti biasanya, tapi di balik ketenangan itu, ada ketegangan yang menggantung di udara. Galih dan Bu Ratih tahu betul bahwa mereka harus lebih berhati-hati sekarang. Setiap langkah mereka, setiap tatapan, harus dijaga agar tidak menimbulkan kecurigaan dari anak-anak kos yang lain. Namun, ketegangan itu justru semakin memicu hasrat yang mereka simpan. Mereka saling mencuri pandang saat melewati koridor, saling mengirim sinyal melalui senyum tipis atau sentuhan singkat yang tidak disengaja. Di dalam hati, mereka tahu, keintiman yang pernah mereka rasakan tak akan bisa lama ditahan. Galih, yang kini sudah ketagihan dengan sentuhan Bu Ratih, semakin sulit menahan diri setiap kali ia berada di dekat wanita itu.
Bu Ratih pun merasakan hal yang sama. Setiap kali melihat Galih, ada dorongan kuat untuk memiliknya lagi. Malam itu, ketika anak-anak kos lain masih berkumpul di ruang tengah, Bu Ratih mencuri kesempatan untuk berbicara singkat dengan Galih di dapur. Malam ini, setelah semua tenang, datanglah ke kamarku, bisiknya dengan suara yang hampir tak terdengar. Mata mereka bertemu, dan tanpa perlu kata-kata lebih lanjut, Galih sudah tahu apa yang dimaksud. Hatinya berdebar, namun ada perasaan mendesak yang membuatnya tak bisa menolak. Beberapa jam kemudian, saat malam semakin larut, suasana kos mulai sepi. Lampu di beberapa kamar sudah dimatikan, namun beberapa penghuni kos masih terjaga, entah untuk belajar atau sekadar bersantai. Di tengah kesunyian itulah, Galih memutuskan untuk mengambil risiko. Ia keluar dari kamarnya dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Langkahnya pelan namun penuh tekad. Dalam hati, ia tahu apa yang akan terjadi malam ini sangat berbahaya, tapi hasrat yang ia rasakan terhadap Bu Ratih terlalu kuat untuk diabaikan. Ketika Galih tiba di depan pintu kamar Bu Ratih, ia mengetuk pelan. Pintu itu langsung terbuka tanpa suara, dan Bu Ratih menyambutnya dengan senyum yang hanya ditujukan untuknya. Mereka tak mengatakan apapun. Dalam keheningan yang mendebarkan itu, mereka saling memahami. Bu Ratih menarik Galih masuk ke kamarnya, dan sebelum pintu tertutup rapat, sentuhan lembut Bu Ratih di lengan Galih membuat hatinya semakin bergejolak. Mereka harus bergerak cepat, tanpa membuat suara yang mencurigakan. Di kamar yang sempit namun nyaman itu, atmosfer terasa begitu intim, lebih intens dari sebelumnya. Dengan ketegangan yang begitu tinggi, setiap gerakan terasa begitu penuh perhitungan. Bu Ratih menempelkan bibirnya ke telinga Galih, berbisik pelan, "Ya tidak ada yang boleh tahu, Galih." Dan dengan kalimat itu, mereka terjerumus ke dalam lingkaran keintiman yang penuh bahaya. Mereka memulai hubungan terlarang itu di atas ranjang Bu Ratih, dengan kesadaran penuh bahwa hanya dinding tipis yang memisahkan mereka dari penghuni kos lainnya. Setiap desahan harus ditahan, setiap gerakan harus perlahan, namun justru itulah yang membuat segalanya terasa lebih mendebarkan. Galih bisa merasakan jantungnya berdegup kencang, tidak hanya karena gairah yang membakar, tapi juga karena ketakutan jika ada yang mengetahui apa yang sedang terjadi. Namun, saat Bu Ratih menyentuhnya, semua rasa takut itu menghilang. Sentuhan jemarinya yang lembut, tubuhnya yang hangat, membuat Galih kehilangan semua kendali. Di dalam kamar kecil itu, waktu seakan berhenti. Semua suara dari luar, suara televisi, obrolan penghuni kos lainnya, terasa memudar. Hanya ada mereka berdua dalam momen yang penuh intensitas dan keinginan. Bu Ratih menarik Galih lebih dekat, dan dengan penuh kepastian, ia menuntunnya dalam keintiman yang tak terelakkan. Meski ketegangan terus menghantui mereka, ada kesenangan tersembunyi dalam permainan sembunyi-sembunyi ini. Semakin mereka berusaha diam, semakin besar gairah yang membara di antara mereka. Dan di tengah-tengah hubungan itu, Galih menyadari bahwa ia tak hanya ketagihan pada sentuhan Bu Ratih, tapi juga pada bahaya yang menyertai hubungan ini. Ada sensasi tersendiri yang ia rasakan, sebuah kepuasan yang datang dari melanggar batas dan mengambil risiko. Ketika akhirnya semuanya usai, mereka berdua terdiam sejenak, merasakan detak jantung yang masih berdegup kencang. Bu Ratih menatap Galih dengan tatapan yang penuh rasa puas, namun juga dengan kesadaran bahwa hubungan ini semakin sulit untuk dihentikan. "Kamu tahu kita tak bisa terus begini, Galih," katanya pelan, meski senyumnya masih terlihat di wajahnya. Galih hanya bisa mengangguk pelan, tanpa kata. Ia tahu bahwa ketagihan ini telah menjerat mereka berdua dalam pusaran yang semakin dalam. Namun meskipun begitu, ketika Galih akhirnya meninggalkan kamar Bu Ratih, ia tahu bahwa ini bukanlah yang terakhir kalinya. Hari demi hari, hubungan terlarang antara Galih dan Bu Ratih semakin tak terkendali. Setelah malam itu, di mana mereka mencuri waktu untuk bersama dalam diam di saat anak-anak kos lain masih berada di sekitar, perasaan mereka semakin terikat. Keberanian mereka tumbuh seiring dengan meningkatnya ketergantungan satu sama lain. Galih kini tak hanya datang ke kamar Bu Ratih pada malam hari. Terkadang di siang hari, saat penghuni kos lain sibuk dengan aktivitas mereka, Galih dan Bu Ratih mencuri kesempatan untuk bertemu dalam keheningan yang penuh gairah. Galih merasakan kekosongan yang aneh ketika ia jauh dari Bu Ratih. Setiap kali ia mencoba fokus pada kehidupannya di luar hubungan ini, entah itu pada studinya atau pada Dinda, pacarnya, ada sesuatu yang selalu menariknya kembali pada Bu Ratih. Ketagihan itu semakin mendalam, merasuk ke dalam pikirannya, membuatnya sulit berpikir jernih. Sentuhan Bu Ratih telah menjadi candu yang membiusnya, membuatnya lupa akan segala rasa bersalah dan konsekuensi yang mungkin datang. Di sisi lain, Bu Ratih pun semakin terikat pada Galih. Ia tahu hubungan ini salah,
bahwa ia tak seharusnya menyeret Galih semakin dalam, namun hasrat yang ia rasakan tak bisa dibendung. Setiap kali mereka bersama, ia merasakan kembali kehidupan yang sempat padam setelah kepergian suaminya. Sentuhan Galih seakan membangkitkan kembali gairah yang telah lama terkubur, dan kini, ia tak bisa hidup tanpa pemuda itu. Namun, rasa takut mulai muncul di sudut hatinya, rasa takut bahwa rahasia mereka suatu saat akan terbongkar. Suatu sore, ketika kos sedang sepi karena banyak penghuni yang pergi keluar, Galih kembali mendatangi kamar Bu Ratih. Mereka tahu bahwa waktu-waktu seperti ini adalah kesempatan yang langka, di mana mereka bisa bersama tanpa harus khawatir akan ketahuan. Begitu pintu tertutup, keintiman langsung terjadi tanpa kata-kata. Setiap gerakan terasa begitu otomatis, seolah tubuh mereka telah hafal satu sama lain. Namun, di balik setiap ciuman dan pelukan, ada kecemasan yang mengintai, sebuah rasa khawatir yang tak bisa mereka hindari. "Apa kita bisa terus begini?" tanya Galih, suaranya terdengar serak di tengah keheningan. Ia menatap Bu Ratih dengan tatapan penuh kebingungan, mencoba mencari jawaban di matanya. Bu Ratih terdiam sejenak, mencoba mencari jawaban yang tepat. "Aku tidak tahu, Galih. Tapi aku butuh kamu. Aku tidak bisa kehilanganmu," jawabnya lirih, seolah kalimat itu adalah sebuah pengakuan dosa. Meski tahu bahwa hubungan ini tak mungkin berjalan selamanya, mereka tak sanggup melepaskan satu sama lain. Setiap pertemuan semakin memupuk ketergantungan mereka. Meski ada rasa bersalah yang menggerogoti hati mereka berdua, ada juga rasa takut akan kehilangan. Galih merasa bahwa meskipun ia ingin keluar dari hubungan ini, tubuh dan hatinya sudah terjerat terlalu dalam. Begitu pula dengan Bu Ratih, ia tahu bahwa semakin lama mereka bersama, semakin sulit baginya untuk melepaskan diri dari kehadiran Galih dalam hidupnya. Mereka kini seperti dua orang yang terperangkap dalam jaring yang mereka buat sendiri. Namun, di balik semua itu, ancaman mulai terasa nyata. Beberapa penghuni kos mulai curiga dengan hubungan mereka yang tampak terlalu dekat. Tatapan yang tak sengaja tertangkap, percakapan yang terdengar samar dari balik pintu, dan kehadiran Galih yang seringkali berada di kamar Bu Ratih membuat beberapa orang mulai berbicara. Desas-desus mulai beredar di antara para penghuni kos. Galih dan Bu Ratih, meskipun tak pernah menunjukkan secara terang-terangan, mulai merasakan ketegangan yang semakin nyata. Satu malam, setelah semua orang tertidur, Bu Ratih berbicara dengan Galih dengan nada yang lebih serius dari biasanya. "Galih, kita harus lebih hati-hati. Beberapa anak kos sudah mulai curiga," katanya dengan cemas. Galih mengangguk pelan, tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang kehati-hatian. Hubungan ini sudah menjadi terlalu besar untuk disembunyikan lagi. Mereka bisa saja lebih berhati-hati, tapi pada akhirnya, sesuatu yang lebih besar mungkin akan mengungkap rahasia mereka. Mereka berada di ambang kehancuran, namun tak seorang pun dari mereka yang siap untuk mengakhiri semuanya. Malam itu, suasana di kos-kosan Bu Ratih terasa lebih mencekam daripada biasanya. Setelah percakapan mereka sebelumnya tentang desas-desus yang mulai beredar, Galih menjadi semakin waspada. Ia menyadari bahwa hubungan terlarang ini tidak bisa berlangsung lama tanpa ada konsekuensi. Namun, semakin ia mencoba menahan diri, semakin kuat dorongan dalam dirinya untuk kembali ke pelukan Bu Ratih. Ketergantungan itu begitu dalam, begitu kuat, hingga ia merasa seperti tak punya pilihan lain selain terus terjerumus. Siang hari berikutnya, suasana semakin tak nyaman. Beberapa penghuni kos mulai melempar tatapan mencurigakan ke arah Galih. Mereka tak lagi ramah seperti dulu, dan obrolan ringan yang biasanya terjadi di ruang tamu kos terasa penuh ketegangan. Ada bisikan-bisikan di sudut-sudut ruangan, dan Galih bisa merasakan bahwa mereka sedang membicarakannya. Rasa takut semakin menghantui Galih. Tapi di balik itu, hasratnya kepada Bu Ratih terus bergejolak. Ia tahu bahwa setiap kali ia datang ke kamar Bu Ratih, ia mengambil risiko yang lebih besar. Tapi, ia sudah tak sanggup berhenti. Malam harinya, Galih kembali ke kamar Bu Ratih. Kali ini, mereka melakukannya dengan lebih diam-diam dari biasanya, dengan perasaan yang bercampur antara ketakutan dan kegairahan. Sentuhan Bu Ratih masih sehangat dulu, masih memberikan kenyamanan yang membuat Galih melupakan segala kekhawatirannya. Tapi di tengah keintiman itu, ada sesuatu yang berbeda. Suasana tak lagi terasa seaman dulu, seolah ada sesuatu yang mengintai dari luar. Mereka berdua tahu bahwa waktu mereka semakin terbatas, namun tak ada yang mau mengambil langkah untuk menghentikan semuanya. Beberapa hari kemudian, perasaan cemas semakin menyelimuti Galih. Desas-desus yang beredar di antara penghuni kos mulai semakin jelas terdengar. Beberapa anak kos bahkan mulai menyindir dengan halus tentang hubungan Galih dengan Bu Ratih. "Galih, sering banget ya dipanggil ke kamar Bu Ratih,"
Ada proyek rahasia, ya? Tanya salah satu penghuni kos dengan nada bercanda, tapi di balik canda itu, ada keseriusan yang mengancam. Galih hanya bisa tertawa kaku, berusaha menutupi rasa paniknya. Tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa semuanya mulai terbongkar. Pada suatu malam, ketika Galih tengah berada di kamar Bu Ratih lagi, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Ketukan itu pelan tapi penuh tekanan, seakan datang dari seseorang yang sudah mengetahui segalanya. Bu Ratih langsung terdiam, matanya membesar penuh ketakutan. Galih merasakan jantungnya berdebar kencang, tubuhnya seolah membeku. Siapa yang mengetuk? Apakah mereka telah tertangkap basah? Dengan perasaan panik, Bu Ratih segera merapikan bajunya dan berbisik pada Galih agar tetap tenang. Sembunyi di kamar mandi, cepat, bisiknya, sambil bergegas membuka pintu. Galih berlari ke kamar mandi, bersembunyi di balik pintu, sementara Bu Ratih berusaha menjaga ketenangannya saat menghadapi tamu yang tak diundang itu. Di luar, terdengar suara seorang penghuni kos yang ingin menanyakan sesuatu, tapi jelas dari nada bicaranya, ada kecurigaan yang tersirat. Setelah percakapan singkat itu, Bu Ratih segera menutup pintu dan menarik napas panjang. Galih keluar dari persembunyiannya, wajahnya pucat. Ini sudah terlalu jauh, Bu, kata Galih dengan nada gemetar. Mereka berdua tahu bahwa tak ada lagi tempat untuk sembunyi. Kecurigaan semakin besar, dan semakin sering mereka bertemu, semakin besar kemungkinan mereka tertangkap basah. Bu Ratih, yang biasanya tenang dan penuh kendali, kini terlihat begitu rapuh di hadapan Galih. Ia tahu bahwa hubungan ini akan segera berakhir, tapi rasa takut kehilangan Galih lebih besar daripada ketakutannya terhadap skandal yang mungkin terjadi. Namun, meskipun ketakutan terus menghantui, hubungan mereka tak bisa dihentikan begitu saja. Setiap kali mereka mencoba menjauh, ada sesuatu yang menarik mereka kembali ke satu sama lain, sebuah kecanduan yang tak bisa mereka lepaskan. Galih semakin terseret dalam dilema yang menghancurkan, sementara Bu Ratih semakin terjebak dalam perasaan terlarang yang membuatnya merasa hidup kembali. Mereka tahu, cepat atau lambat, semuanya akan hancur. Tapi untuk saat ini, mereka hanya bisa menikmati sisa-sisa waktu yang mereka punya, meski itu berarti terus menantang takdir yang akan membawa kehancuran.